Yo, what's up guys, come back with me, Jeb of to the Pro. Ya, lo apa kabar semuanya? Dan di video kali ini gue bakalan ngebahas seputar Vespa lagi ya. Oke, jadi di depan kita ini sudah ada salah satu barang yang krusial fundamental nih bagi Vespa. Ya, jadi ini adalah oli samping. Oke ya, jadi yang bakalan gue bahas ini khusus untuk para pemula ya, yang baru bergabung dan menggeluti dunia Vespa gitu ya. Jadi terkadang kita bingung seberapa sih takaran yang ideal gitu untuk pencampuran oli samping bersamaan dengan bensin gitu. Nah, dan yang gue sampaikan di sini nanti ini pure adalah berdasarkan pengalaman gua gitu ya. Dan oli sampingnya juga yang biasa gue pakai juga gitu. Jadi nanti mungkin kalau lu kurang cocok dengan oli sampingnya, mungkin bisa diganti dengan merek yang biasa lu pakai gitu. Tapi secara torikoh dan metodologi gitu kan, itu hampir sama lah ya. Nanti bagaimana, kita langsung aja ke videonya. Oke, jadi sebelumnya gua perkenalkan dulu nih, di sini ada 3 barang ya. Yang pertama di sini adalah gelas takar. Ini penting banget sih bagi gua ya untuk gelas takar ini. Jadi di sini kita udah enak, tinggal strip-stripnya ini adalah patokan gitu ya. Di sini untuk perbandingan Vespa jadi 1:2 ya. 1:2 ini 1:2 USA ya. Jadi kalau lu isi 1 liter, jadi nanti isi oli sampingnya 2 strip ya, 1, 2 kayak gitu. Nah, dan oli samping yang gua gunakan adalah Mesrania ya. Yang ini adalah Mesrania. Kemudian ini adalah sayanya 20 ya. Ini 1 liter ya. Masih lumayan baru nih, masih ada segini. Jadi lumayan berat. Nah, kalau ini adalah oli samping yang biasa gua bawa. Jadi gua pindahin dari sini ke bekas oli mesin ini ya. Ininya bolong, jadi nanti tinggal ciur gitu doang, oke? Nah, dan ini biasanya gua simpen karena dimensinya lebih berat dan besar ya kalau bawa-bawa ini, sayang-sayang bagasi gitu. Jadi gua lebih seneng beginilah kalau keluar gitu. Kecuali touring jauh, mungkin gua bawa cadangan lagi ya 1. Oke, jadi langsung praktek aja. Ini yang biasa gua lakukan ya. Jika ada ketidakcocokan, mari kita bicarakan. Nah, untuk Mesrania ini warnanya biru ya. Sebenarnya tuh ada juga sih yang warnanya merah, setahu gua ya, pernah beli. Nah, jadi ketika isi 1 liter itu perbandingannya segini ya. Nah ya, jadi segini perbandingannya. Jadi dia di strip ini ya. Oke. Ini 1 liter. Nah, untuk pengisian oli samping juga itu kalau gua sesuaikan dengan kebutuhan perjalanan gua. Kalau misalkan perjalanan harian gitu ya dalam kota, itu biasanya gua mengisi oli samping sesuai takaran, atau paling enggak kalau gua mau lebihin juga paling sedikit gitu ya. Jaga-jaga aja dilebihkan sedikit supaya ketika khawatirnya mesin panas gitu. Jadi kalau ada sedikit tambahan oli samping membuat mesin lebih dingin itu sih. Nah, tapi jangan terlalu banyak juga. Jadi kalau terlalu banyak otomatis businya nanti kan beresiko ya, akan cepat mati deh, apalagi di jalan-jalan macet gitu. Di dalam kota pasti kita kan jalannya jarang gitu ya, banyak berhentinya gitu, geroyeng-geroyeng mesin. Nah, itu bikin busi cepet mati sih. Dan itu pernah gua alami juga gitu, kalau kebanyakan oli sampingnya. Nah, tapi kalau kesedikitan juga itu cepat panas juga di mesin. Nah, jadi emang susah-susah gampang tuh kalau awal-awal nakarinnya ya. Nah, kalau untuk perjalanan jauh ya, perjalanan touring jauh luar kota gitu misalkan, itu biasanya gua tambahin
gue tambahin lagi gitu. Dan itu berkala ya, maksudnya ketika gue merasakan oh Vespa udah mulai ini nih agak kepanasan kayaknya, atau enggak oh treknya kok tanjakan terus gitu, nah itu pasti gue bakal tambahin lagi gitu ya. Gue tambahin lagi bahkan sampai kalau tanjakannya parah gitu gue tambahin lagi. Gue khusus gue banyakin aja. Jadi kalau isi 1 liter gitu perbandingannya gue tambahin 1 strip lagi atau bahkan 1 strip setengahnya gitu kalau tanjakannya ekstrim gitu ya. Nah begitupun selanjutnya kalau lo isinya 2 liter 3 liter mengikuti ya stripannya ini nanti dia tuh. Jadi kalau lu isi 2 liter misalkan segini, ditambahin lagi sama lu segini ya. Jadi lu isi 4 strip 2 liter, terus lu tambahin lagi 1 strip bahkan sampai 2 strip lagi gitu. Itu kalau tanjakannya ekstrim ya, seperti itu. Nah untuk kita tuangin dulu ya. Untuk kalian yang belum punya nggak punya gelas takar ini dan nggak bawa ini, itu bisa juga kalian bawa oli sampingnya aja langsung. Nah caranya gimana? Caranya ya dipakai tutup olinya ini ya. Biasanya sama, jadi 1 liter itu 1 liter itu 2 tutup oli ya. 2 tutup oli sampingnya ini. Coba kita takar ke sini ya. Ya hampir sama kan tuh, jadi 1 liter 2 tutup oli ya tuh ya. Jadi hampir sama ya tuh, jadi kurang lebih seginilah. Memang sama lah ya tuh ya. Jadi bagi lu yang nggak bawa gelas takar dan bagi lu yang nggak punya gelas takar, lu bisa pakai tutup oli ini sebagai takarannya gitu ya. Nah cuma kalau gue sih merekomendasikan, dan takarannya sama aja ya. Jadi 1 liter 2 tutup oli ini sama aja di gelas takar pun segitu gitu. Tapi kalau gue sih kurang suka pakai kayak ginian ya, karena pasti belepetan ya. Pasti di tangan itu bekas-bekas olinya itu lebih banyak di tangan gitu. Dan gue lebih suka pakai cara gue ini, pakai sini, kalau enggak langsung gue campurin gitu aja gitu. Nah seperti itu sih. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya. Disimpulkan lagi bahwasanya ketika lu menggunakan Mesrania atau oli samping apapun dan tidak membawa gelas ukur atau nggak punya gelas ukur, yang lu jadikan patokan takarannya adalah tutup olinya ini ya. Tutup olinya ini jadi 1 liter bandingnya 2 tutup oli ini. Bisa ditambahkan dikit lah ya, nggak apa-apa. Pokoknya menyesuaikan lagi, kata gua kembali lagi ke penyesuaian ya, apa yang lu butuhkan. Kalau lu pakai harian cuma dalam kota gitu, nggak usah terlalu banyak, tapi jangan sampai kekurangan juga oli sampingnya gitu ya. Tapi kalau untuk trek tanjakan, lu touring jauh, oli samping banyak juga nggak masalah gitu. Malah ketika tanjakannya ekstrim, bagi gua kebutuhan oli samping ini sangat perlu banyak gitu, menghindari nge-gym atau macet gitu ya. Jadi khawatirnya macet, dan tentunya mesin juga kan lebih dingin ya. Sementara kalau kurang oli samping, wah pasti panas gitu ya. Nah kalau itu cara gampangnya ya. Tapi kalau cara gua menggunakan ini ya untuk harian, bahkan touring juga gua pakai ini, dan ini lebih memudahkan, juga lebih bersih aja gitu rasanya. Jadi gua nggak perlu nggak perlu pakai cara yang pertama ini gitu. Kalau yang ini kan tangan kita lebih aman aja gitu, jadi lebih bersih menurut gua. Oke, jadi mungkin itu aja sih video gua kali ini. Terima kasih ya buat lu yang udah nonton video ini. Terima kasih udah 15.000 subscriber ternyata ya.
pencapaian yang sangat luar biasa ya. Dengan jarang upload dan belakangan ini random banget gitu ya uploadnya. Pokoknya overall terima kasih lah buat lo semua yang masih ngedukung channel ini. Jangan lupa di subscribe ya. Buat para pendatang baru, halo, selamat datang. Oke, dan akhirnya gue Jack of the Dot Pro mengucapkan sampai jumpa. Nantikan lagi video-video gue selanjutnya. Dadah.